Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi membacanya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu seperti apa dia menganggapmu kini. Seperti apa dia menganggapmu kini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu pingin yang energinya fokus hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, siapa orang ini, yang seperti apa dia menganggap kamu saat ini ya. Yang pertama, kalau Sora lihat orangnya ini senang menyendiri ya, senang menyendiri, senang kesepian, senang, memang kadang-kadang juga dia lebih senang introvert atau menarik dirinya sendiri ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang memang terkesannya dingin, terkesannya menjaga jarak. Mungkin orang kalau nggak kenal sama dia dibilangnya orangnya cenderung angkuh atau sombong gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini memang mungkin sekali terbiasa untuk mengandalkan dirinya sendiri dalam banyak hal ya teman-teman. Tapi kalau yang Sora lihat ini juga adalah ada situasi di mana ya sangat mungkin orang ini tuh punya sisi posesif juga ya. Di balik kesendiriannya dia tuh punya sisi posesif ya. Tapi ini juga menandakan ada situasi orang ketiga. Jadi mungkin sekali dia menghadirkan orang ketiga di antara kalian gitu ya. Itu sangat mungkin ya. Tapi mungkin nggak semua juga ya. Nanti ikutin alurnya, kamu sesuaiin. Nah, orang ketiga inilah yang jadi masalah teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini ya, ada situasi orang ketiga yang mungkin sekali menjadi masalah di antara kalian ya, karena situasinya itu dia tidak lagi sendiri, artinya mungkin saja dia menghadirkan yang lain gitu ya. Orang ini tuh memang punya banyak sekali masalah di dalam hidupnya. People with trouble or people with problem ya. Orangnya juga cenderung keras, orangnya juga cenderung memegang teguh pendiriannya ya. Dan orang ini punya masalah keresahan dan punya masalah dengan yang namanya ketenangan. Jadi mudah banget dia stres, mudah banget dia merasa anxiety, dia nggak tenang, dia resah, dia gelisah gitu ya, banyak sekali kepikiran. Jadi masalah dia memang ada di stres teman-teman ya. Dan itu menjadi sesuatu yang mengganggu kalian ya. Tapi secara intuisi memang orang ini itu punya intuisi yang kuat ke kamu, ada koneksi secara batin ya. Ini juga menandakan bahwa ya kalian itu terkoneksi secara batin, tapi di balik sisi yang lain orang ini juga mungkin saja punya masalah dengan pikiran. Jadi mungkin dia orang dengan mental health problem ya. Jadi mungkin gampang stres, gampang depresi. Mungkin juga kalau ada sesuatu itu mencari suatu pelarian teman-teman ya. Kita coba sekarang lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia saat ini selain adanya orang ketiga tadi ya teman-teman. Tuh kan, kalau Sora lihat di sini saat ini situasinya ada orang ketiga di antara kalian, ada love affair gitu ya. Dan kamu mungkin saja baru mengungkap adanya orang ketiga ya, yang selama ini mungkin dia sembunyikan. Kalau Sora lihat ini, yang hari ini lebih banyak point of view-nya atau sudut pandangnya kamu adalah pasangan sah. Tapi kalaupun kamu orang ketiganya, ditonton dan disimak dan disesuaikan dengan kondisinya, oke? Kalau Sora lihat. Nah, ini adalah sesuatu yang menurut kamu sangat kecewa, sangat kaget untuk mengetahui ini gitu ya teman-teman. Oke? Dan sekarang situasinya penuh dengan kegelisahan ya. Sebenarnya orang ini cukup takut, cukup panik, cukup kaget gitu ya ketika kamu mungkin mendapati bahwa dia ternyata ada yang lain. Dan pada saat ini kamu juga punya energi resah gitu ya. Artinya mungkin masih sayang, masih ada perasaan, tapi kalau Sora lihat di sini kamu juga tidak bisa tenang bahwa mengetahui dia ada yang lain. Di sini saat ini sedang sangat kusut, dia sedang sangat kusut dengan situasi dan keadaannya, kamu juga sedang sangat kusut dengan situasi dan keadaan pikiran kamu. Jadi situasinya kalian tuh sama-sama nggak tenang teman-teman ya. Nah, bisa saja saat ini kalian saling menghindar gitu ya. Kamu juga dalam tanda kutip menghindari dia, dia juga dalam tanda kutip mungkin menghindari kamu. Menghindari itu bisa saja bukan karena nggak sayang ya, tapi lebih kepada mungkin ya tadi stres, bingung harus bagaimana menghadapi situasi dan keadaan ini gitu ya teman-teman.
Dan sangat mungkin banget kalau Sora lihat kamu kehilangan kebahagiaan ya. Sebelumnya banyak kebahagiaan, banyak keceriaan, banyak tersenyum, enjoy satu dengan yang lain gitu ya. Tapi sekarang setelah mengetahui hal ini, hubungan ini penuh dengan rasa kehilangan yang mendalam gitu ya. Hilanglah, sirnalah kebahagiaan itu gitu ya. Dan kalau Sora lihat, tapi ya teman-teman, gimana pun juga kesininya dia itu merasa banyak sekali energi yang terrealisasi atau energi yang dia rasakan soal kamu itu. Dia bisa melihat dia itu merasakan suatu energi sama kamu gitu ya. Jadi seperti apa dia menganggap kamu kini, ada satu energi kesadaran. Oke? Kenapa? Karena sebenarnya kalau secara energi kamu tuh sama dia terkoneksi dari past life ya. Jadi ada sesuatu dari masa lalu yang terjadi di antara kalian, yang membuat kalian terhubung dan terkoneksi, yang sangat mungkin banget itu yang membuat kalian juga tidak mudah untuk let go gitu ya. Tidak mudah untuk let go. Ada energi yang berlalu gitu ya, di antara kalian ada satu koneksi dari past life. Makanya koneksi itu sangat-sangat tidak mudah, karena memang ada talian yang namanya ada sejarah, itu pasti energinya lebih kuat daripada yang apa namanya baru gitu ya. Dan kalau Sora lihat ini sesuatu yang tidak pernah dia duga gitu ya, kalau ternyata dia punya koneksi sama kamu dengan sangat kuat, ada energi kesadaran, ada energi dia merasa dia terhubung sama kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, saat-saat ini dia sedang sangat-sangat memikirkan kamu ya. Tanpa terduga dia ternyata masih kepikiran kamu, walaupun memang saling menghindari gitu ya. Kenapa? Karena di sini memang ada energi belahan jiwa ya, ada energi soulmate gitu ya, sehingga sebenarnya dia itu tersiksa dengan proses diem-dieman ini, karena mungkin banget kamu diemin dia, dia diemin kamu, kalian tuh sama-sama vakum, tidak bertindak apa-apa. Jadi mungkin banget energinya saat ini itu masuk ke dalam fase menggantung, belum jelas apa yang akan terjadi atau keputusannya akan seperti apa gitu ya teman-teman. Tapi itu sebenarnya energi dia tertarik dengan energi jiwa, energi dia itu tersiksa sebenarnya dengan rasa kangen dia mikirin kamu. Bahkan hari-hari ini dia pun saat ini mungkin juga sedang memikirkan kamu, itu tidak bisa dipungkiri. Karena walaupun kalian tidak ada komunikasi, secara batin itu dia terkoneksi, ya, dia terhubung, terkoneksi dengan kamu secara batin. Jadi mungkin banget kecarian kamu, gitu ya. Dan di dalam lubuk hati yang terdalam, baik kamu maupun dia, ternyata memang masih punya energi berharap, masih punya energi, walaupun sangat kecil, walaupun sudah sangat hancur, walaupun sudah sangat sakit dan tidak tenang dan sebagainya, tapi ada energi yang sebenarnya kamu berharap untuk bisa sama-sama dengan dia, ya. Kamu mungkin banget menyembunyikan diri kamu, jadi dia nggak punya akses ke kamu ya teman-teman. Mungkin banget ya, kamu udah, ini bisa dia blocking kamu blocking dia, atau kalian main blok-blokan ya. Jadi di sosial media juga dia susah pantauin kamu teman-teman. Dan di sini ada energi, ternyata dia masih sangat mengagumi kamu. Jadi walaupun ada yang lain, energi dia tertarik ke kamu, energi kekaguman dia sama kamu, energi dia terikat sama kamu dan terkunci hatinya sama kamu, itu masih ada ya. Apalagi dia banyak mendapatkan pertanda melalui simbolisasi, melalui mimpi, melalui apapun itu, dia banyak mendapatkan pertanda kalau kalian itu terhubung, kalian itu terkoneksi, kalian itu ada hubungan sesuatu ya. Oke. Seperti apa dia menganggap kamu sekarang saat ini teman-teman ya? Seperti apa dia menganggap kamu saat ini? Teman-teman, dia itu masih terus teringat segala kebaikan kamu, segala kemurahan hati kamu. Jadi mungkin sekali orang ini pun kalau selama ini ada salah sama kamu banyak memaafkan dia atas kesalahannya dia. Dan gimana pun juga, dia tidak bisa memungkiri kalau dia itu masih kepikiran energi, masih mungkin nggak ya ada sesuatu di antara kita, masih mungkin nggak ya ada kesempatan di antara kita, walaupun memang dia mengakui ada kesalahan dia di sini teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, dia tahu kalau dia sama kamu ya, itu antara memang dia itu harus
memberikan diri dia seutuhnya atau enggak sama sekali. Artinya kamu tidak siap untuk berbagi dengan siapapun. Kamu tuh maunya gini, kamu pilih aku atau dia, kamu mau aku atau dia, semuanya atau nggak usah sama sekali, kita nggak sama-sama. Dia bisa merasakan energi ketegasan kamu gitu ya. Karena ini memang banyak hal yang terbelit di sana ya, banyak hal yang memang campur sari di sana gitu ya. Kita lihat ada apa lagi sih teman-teman sebenarnya di antara kamu sama dia yang mungkin menjadi suatu kendala selain adanya orang ketiga. Oke? Yang pertama memang kalau Sora lihat ini ada satu masalah dengan keterbukaan. Bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin mengalami sulit terbuka, sulit jujur, seperti kamu selalu merasa dia banyak yang dirahasiain gitu ya, sehingga lama-lama kan jadi ngerasa gak nyaman ya, karena ada orang yang gak terbuka ya. Selain itu, di sini memang kamu berdiri dengan seseorang yang charming, dia tahu bagaimana mengambil hati. Jadi ini memang masalah tentang apakah dia mau fokus berencana soal sama kamu ke depannya, mau sama kamu atau mau sama yang lain. Jadi ini ngomongin soal perencanaan. Jadi mungkin saja ketika dia menghadirkan yang lain pun itu banyak karena dia tidak menyadari dia itu belum punya rencana serius soal hubungan. Jadi kayak seperti memang sambil jalan aja gitu ya. Kalau Sora lihat di sini ya. Di satu sisi dia adalah jiwa yang bebas, dan saat ini mungkin saja karena sudah tidak ada komunikasi, sebenarnya dalam tanda kutip kamu membebaskan dia gitu ya. Tapi di satu sisi lain, kebebasan dia itu membawa kepada energi kesedihan. Kenapa? Ternyata dia masih kepikiran kamu, ternyata dia masih menginginkan kamu, ternyata dia masih menginginkan keberadaan kamu ya. Ada energi kedukaan di sini, ada energi perasaan kehilangan. Kenapa? Karena ada perasaan merasa bersalah karena kamu sudah sangat-sangat totalitas mempercayai dia, kamu sudah sangat totalitas untuk memberikan dia kepercayaan. Kamu juga menjadi seseorang yang sangat setia, kamu juga percaya sama dia seutuhnya. Jadi kayak bener-bener definisi dari kamu tuh kasih faithful, kamu punya keyakinan penuh sama dia dan dia mengecewakan. Itu jadi rasa bersalahnya benar-benar mendalam ya. Tapi di satu sisi dia itu merasa dia itu belum stabil ya dalam banyak hal, entah itu dalam pemikiran, entah itu dalam keuangan, dalam perencanaan teman-teman ya. Kalau Sora lihat, jadi sebenarnya energi dia sama kamu tuh energinya ngambang banget, karena memang dia itu seperti belum bisa disiplin, belum bisa fokus, belum bisa kayak tegas gitu ya teman-teman. Kalau mau sama satu orang ya satu orang aja gitu loh ya. Tapi di sisi lain dia juga merasakan kamu adalah energi dari seseorang yang memberikan dia yang namanya keberkahan. Kamu masuk dalam hidup dia itu banyak bawa kebaikan gitu ya teman-teman. Oke? Karena kamu tuh banyak taking care dia banget gitu ya. Kamu tuh banyak taking care dia, kamu banyak memperhatikan dia teman-teman. Tapi memang dia lepas sama karmik pun susah ya. Kalau Surat di sini dia tuh kayak punya kemelekatan juga sama orang ketiganya ya. Jadi mungkin pengendalian diri dia kurang, pengendaliannya juga, hasratnya juga kurang. Dan saat ini kalau Surat lihat dia itu hilang arah, dia bingung ya. Dia bingung harus gimana karena dia tidak siap ngadepin kamu juga menghindari dia karena luka, kecewa dan sebagainya. Di dalam lubuk hatinya dia berharap dia masih bisa punya kesempatan untuk memohon sama kamu. Please kasih aku kesempatan ya. Karena memang dia itu sangat-sangat berbeda dengan kamu. Kalian tuh pribadi yang sangat bertolak belakang. Mungkin cara pikir dia beda sama kamu, cara ininya dia beda sama kamu dalam berpikir, merespon dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi memang tidak mudah gitu, karena kalian itu memang beda banget gitu ya. Tapi setiap kali dia memikirkan kamu, masih ada dia rasa yang sangat bersemangat. Dia pengen mau tahu soal kamu, gitu ya teman-teman. Dan sekarang dia frustasi, ya. Karena ini antara memang kesiapan diri dia yang belum siap, tapi perasaan dia sama kamu juga sangat kuat, gitu ya. Dia berharap untuk masih bisa menjalin komunikasi, menjalin relasi lagi sama kamu, gitu ya. Karena kamu memang yang sebenarnya udah terbaik. Tapi itulah manusia, kalau punya yang namanya ngerasa nggak bersyukur, terus habis itu di sini juga punya energi yang namanya bukan nggak bersyukur juga sih, lebih kepada energi memang nggak puas gitu loh teman-teman ya. Kamu berdiri dengan energi divine maskulin yang sangat kuat, dominan, logika gitu ya.
hasratnya juga menggebu. Tapi di sini dia bisa dapat suatu pembelajaran yang sangat besar. Ya, kalau kamu tuh bisa saja berkata yang namanya cukup. Jadi yang namanya toleransi itu harusnya dihargai, dimengerti, direspek, bukan malah disia-siakan. Karena kalau Sorati sini kamu tuh banyak yang sudah sangat-sangat mentoleransi dia, memahami dia, mengerti dia, yang dia rasakan ke kamu. Dia tuh berharap, walaupun kalian mungkin akhirnya nggak sama-sama, kalaupun memang nggak ada kesempatan, dia berharap kamu masih mengingat dia, masih belum move on dari dia, masih akan selalu ada sama dia, gitu ya. Artinya belum melupakan. Dia itu sebenarnya berpikir bahwa apakah ini memang sebenarnya harusnya aku sama kamu aja, kita harusnya seriusin ini, aku jangan sama yang lain gitu. Karena pertandaian dari semesta itu kuat loh, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, ya. Tuh, mencoba mencari pengganti, ada yang selingan di sana, teman-teman. Ya, kamu tidak pernah berhasil. Posisi orang ketiga itu pun tidak pernah benar-benar bisa mengisi ya, teman-teman, energi kamu. Dan saat ini energinya sangat intens, antara rasa bersalah, antara kangen kamu, antara energi rasa bersalah, energi kangen, energi rindu, energi kecarian, gitu ya. Dan dia sekarang sedang benar-benar refleksi, ya. Jadi sekarang dia bingung perasaan dia ke kamu tuh sebenarnya seperti apa. Apakah memang kita masih bisa sama-sama, atau kita sudah tidak sama-sama lagi, teman-teman, gitu ya. Benar-benar dia itu hilang arah. Ya, sebenarnya nggak ada kamu tuh makin bingung, ya. Karena sebenarnya ya dia membutuhkan kamu, tuh kan. Ada energi hancur, gitu ya. Ada energi dia kepikiran, bagaimana keadaan dia tanpa kamu. Tuh, tanpa kamu mood dia sangat naik turun, ya. Sangat tidak stabil. Karena memang orang ini tuh memang ekstrim orangnya. Mood dia tuh bisa naik turun banget. Dan sekarang tanpa kamu, hidup dia itu sangat naik turun, ya. Tapi di satu sisi lain tanpa kamu dia merasa terperangkap, gitu ya. Ya. Aku menyesal tidak memperjuangkan kamu semampunya, karena sepertinya sekarang sudah terlambat. Karena kamu sepertinya banyak yang sudah done ya. Kamu benar-benar kayak secara energi pun kamu banyak yang nge-close gitu. Kamu kayak berasa kayak udah deh Sora, aku udah nggak bisa gitu loh, ya. Sekarang orang ini banyak masalah loh, teman-teman. Baik hati, ada beberapa juga yang punya masalah, mungkin keuangan juga ya, teman-teman. Dan memori soal kamu itu masih tertulis dan terikat dengan kuat di hati dan pikirannya dia, ya. Sekarang dia nyari-nyari kamu loh, stalking kamu, berusaha mungkin kalau ada yang stalking kamu pakai nomor-nomor aneh, ya itu dia gitu loh. Atau pakai akun-akun aneh gitu ya. Dia udah berusaha pura-pura lupa, pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik aja, tapi ternyata dia tidak bisa karena nggak ada penggantinya, ya. Sekarang dia merasa benar-benar menyesal dan bersalah, ya, karena sudah melukai kamu dengan perbuatan dan kata-katanya dia. Mungkin dalam pertengkaran kalian dia juga banyak menyesali, gitu ya. Banyak mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak dia sampaikan. Jadi Sora, apakah boleh aku memberikan kesempatan sama orang ini, gitu ya? Apakah boleh memberikan kesempatan? Karena banyak di dalam lubuk hati kalian yang sebenarnya masih, kita lihat ya, kamu tuh sebenarnya banyak happy sebelumnya sama dia, ya. Dan kamu tuh banyak berharap dia tuh seriusin kamu, gitu ya. Cuman kamu merasa sekarang sudah habis masa sabarmu, masa pengertian kamu, ya teman-teman. Karena kesabaran kamu sudah mulai menipis, itu makanya kamu merasa tidak yakin, gitu ya. Apalagi kamu sudah sangat setia, dan menurut kamu kesetiaan itu sangat penting, itu yang sebenarnya jadi masalah. Kamu sekarang bingung, apakah harus memulai dari awal dengan dia? Haruskah memulai dari awal lagi dengan dia? Dia pasti cari-cariin kamu. Banyak dari kalian yang sudah punya trust issue, ya. Jadi nanti jadi masalah. Kalaupun dilanjutin, kamu akan merasa bahwa apakah memang orang ini jujur atau orang ini pura-pura aja. Itu nanti jadi nggak sehat karena trust issue-nya udah besar sekali. Jadi kamu ibaratnya susah deh percaya gitu ya. Kalian memang hubungannya twin flame gitu ya. Tapi kalau soal di sini susah, mau sama-sama nanti gimana ya? Kamu tuh kayak udah susah percaya dia lah, intinya gitu. Tuh. Irreconcilable differences. Jadi kayak kamu merasa ini sudah tidak ada lagi jalan untuk balikan,
Ini final, ini sudah mencapai titik akhir gitu ya. Kalau ini udahan gitu. Itu sih kalau yang Sora lihat di sini ya. Sudah mencapai titik akhir untuk udahan ya. Nasihat buat kamu gimana? Teman-teman, kamu sebenarnya sudah banyak mendapatkan pencerahan, sudah banyak mendapatkan pertanda juga gitu ya teman-teman. Karena memang kamu juga punya energi realisasi lebih panjang ya, lebih dalam. Mungkin ini saatnya kamu melanjutkan perjalanan hidup kamu. Ini travel, jadi ada journey, ada perjalanan jiwa yang harus kamu lanjutkan. Bertemu dengan seseorang yang memang mengutamakan prioritas kamu ya. Itu kalau dari kartunya Sora, memang ini ada energi twin flame, tapi prioritas yang jadi utamanya tuh apa? Kamu juga harus ada energi kedepannya. Kamu mungkin banget ketemu sama seseorang yang mengutamakan kamu, tidak ego, tidak seperti sekarang. Dan sekarang kalau Sora lihat ada energi grounded ya. Ada energi kamu pingin lebih realistis, lebih pingin nggak mau ngawang-ngawang lagi, realistis aja gitu ya, bahwa memang ya kamu berdiri dengan seseorang yang tidak setia gitu ya, dan kamu pingin sebaiknya merencanakan masa depan untuk hidup kamu gitu ya. Bagaimana kamu harus bersikap sama orang ini? Kalau Sora lihat di sini ya teman-teman, kamu memang harus diberesin gitu ya. Kali kamu tidak harus keluar untuk berpacaran, kamu ketemu sama dia pun kan tidak harus dating teman-teman ya. Tapi mungkin berikan dia kesempatan untuk paling nggak datang minta maaf dan selesaikan dengan semestinya. Jadi nggak harus balikan, tapi ketemu untuk yuk kita selesain, yuk ini kita tutup dengan baik dan kita saling let go satu dengan yang lain gitu ya. Itu mungkin yang terbaik ya. Oke, karena kalau nanti energinya nyangkut, dia nyariin terus gitu ya, kamu juga jadinya kayak gimana sih namanya kalau belum kelar gitu loh. Oke. Dan teman-teman, Sora izin untuk yang pingin lebih pasti dalam menyelesaikan energinya biar lebih clear ya, silakan dibeli batu Amazonite dengan bulan sabit cincin ya, berisi energi healing untuk cakra tenggorokan sama cakra hati. Silakan dibeli, udah Sora booster, membantu kamu memperbaiki hubungan, untuk bicara sama orang biar lebih didengarkan, biar nggak salah paham. Begitu juga sebaliknya, biar orang kalau dengerin kamu juga nggak salah paham ya, biar energinya lebih tenang, lebih lembut gitu ya. Saat ini stoknya udah dikit banget, kurang dari 1 lusin, kayaknya kurang dari 10, kayak sisa 7 atau 6 pada saat video ini buat. Silakan dibeli selagi masih ada, karena kalau ini udah habis Sora tidak bisa PO, karena kalau PO harus banyak puluhan gitu ya, namanya barang import ya. Ini unik banget, jadi Sora tuh kalau pilih bentuk barang, pilih bentuknya, pilih batunya, pilih fungsinya itu nggak sembarangan ya. Jadi collectible item. Produk Sora satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Ini batu Amazonite, harga 225.000, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, harga 225.000, atau di Tokopedia, linknya sudah ada di bawah. Di Tokopedia juga harganya lebih mahal karena ada komisi di Tokopedia ya. Tapi ini limited banget, jadi kamu wajib banget pakai karena ini juga bisa dibesar kecilin dan kualitasnya bagus ya. Terima kasih sudah mendengarkan aku promosi barangku yang sudah mau habis. Doain Sora masih bisa terus ketemu barang-barang bagus. Oke. Ada Leo, Aries, Scorpio, Libra, Sagittarius, Taurus, Sagittarius, Capricorn dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terungkap ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Oke. Kita cek dulu teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup. Habis itu teman-teman yang mungkin pingin beli alat-alat pembacaan, pingin beli kartu dan sebagainya, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman. Oke, bisa banget. Kamu pengen belajar juga bisa. Sora emang bisa belajar, bisa. Semua orang itu kalau mau punya kemauan bisa ya. Mau beli kartu, mau booking, semua bisa deh pokoknya ya. Sora tuh juga kalau udah ngajarin, aku nggak lepasin, dehnya aku bikin grup, jadi kalian bisa saling belajar. WSNJ ATFA LPIU WXCYSM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Sora tunggu belanja dan bookingnya. Bye-bye.